Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tema 7 ya, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa absennya ya, link absennya isi. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan juga ya, jangan lupa. Di sini pembelajaran 1 ini bermuatan pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA ya. Kalian lihat sendiri di buku siswanya. Tujuannya adalah kalian harus bisa menyebutkan pembicara dan pendengar pidato yang dengan benar. Juga bisa menjelaskan tempat dan suasana pidato dan dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Dan yang IPA-nya, yang menyangkut IPA adalah menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Itu saja tujuannya. Nah, di sini ada kepemimpinan di sekitarku. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin sekitar kita. Pemimpin negara disebut presiden, pemimpin desa disebut lurah, pemimpin sekolah disebut kepala sekolah, pemimpin istana disebut raja, dan masih banyak lagi contoh pemimpin yang lain. Bahkan dalam lingkungan masyarakat kita yang terkecil adalah pemimpin, yaitu ketua rukun tetangga atau RT. Nah, di sini kita mengamati suasana sedang apa, coba kalian harus bisa menyebutkan ya. Nah, di sini adalah suasana sedang rapat RT. Mungkin kalian sudah pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu ya. Coba ceritakan apa saja yang sedang dirapatkan di RT itu ya. Nah, ada lagi apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Biasanya seorang pemimpin itu harus bisa memimpin dalam rapat itu dan harus bijak juga dalam situasi. Walaupun ada perbedaan pendapat, pemimpin harus bijak ya. Nah, menurutmu kemampuan, nah itu ya kemampuan seorang pemimpin, jadi harus bijak dan bisa beradil ya, bisa berbuat adil. Nah, ini dalam bacaan Ibu RT seorang pemersatu di Kampung Sehat Melati ya, dijadikan sebagai kampung percontohan. Dan kampung ini sering dikunjungi masyarakat di berbagai penjuru. Ya, karena lingkungannya bersih, warganya yang sehat dan warganya yang kreatif, sering sekali diliput oleh media untuk jadikan panutan masyarakat ya, seperti tidak seperti pemukiman yang lain. Jadi warga Kampung Sehat Melati mendaulatkan seorang ibu, yaitu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika. Beliau seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja dan berwibawa. Nah, di sini Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Nah, di dalam perbedaan perselisihan ini ya, nilai-nilai anggota masyarakat. Oleh karena itu Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan, yaitu melibatkan warganya. Umpamanya ada bersenam sehat, terus ada posyandu ya, agar masyarakatnya sehat juga ya. Nah, Ibu Erika juga mengajak warga mempraktekkan pengelolaan sampah mandiri ya. Ibu Erika bekerja
membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja baktinya. Juga mendirikan pos pelayanan terpadu, ya. Di sini Bu Erika menyampaikan ajakannya kepada warga, ya. Ada pidatonya ya, bukan pidato ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan bagi saya warga, dan sejahtera adalah warga yang sehat. Warga tercinta, kita boleh berbangga. Kampung ini dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Itu adalah pidato dari Ibu Erika sebagai Ketua RT Kampung Sehat Melati. Nah, di sini ada bagan mengenai Ibu RT Ibu RT sang pemersatu. Nah, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan tadi? Terus siapa pendengar pidato? Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, kalian isi ya. Diskusikan dengan teman-temannya ya. Di sini yang dimaksud dengan pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, itu adalah pidato. Nah, jadi urutannya berpidato itu ada pembuka, isi, dan penutup ya. Lanjut dari cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami nanti. Umpamanya ya di dalam rapat RT itu kan RT yang tadi ya, umpamanya di dalam rapat itu ada wanita dan laki-laki. Nah, juga di kelompok kalian, mungkin kelompok kalian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, anak laki-laki umpamanya waktu kecil, nah ya, waktu kalian kelas 1 dengan sekarang sudah kelas 6, ada tidak perbedaannya? Mungkin ada ya. Nah, jadi pada perubahan fisik selama masa pubertas itu kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kamu sehari-hari ya. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan ya. Di sini ada beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Satu, harus bisa menjaga kebersihan tubuh. Yaitu soalnya dalam masa pubertas aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, itu kalian harus bisa menjaga kebersihan tubuhnya itu dengan mandi sehari atau 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang
mudah menyerap keringat ya. Apabila keringat berlebih, bersihkan tubuhmu itu dan gantilah pakaiannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Itu juga ya. Jadi makanan itu diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilih makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat ya. Misalnya tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, juga tanpa penyedap rasa ya. Perbanyak minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, pada masa puber ini organ reproduksi aktif ya. Oleh karena itu sebaiknya kamu bergaul itu kalau dengan lawan jenis dalam batas yang wajar ya. Tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Itu harus dijaga ya. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Ya, ini akses untuk bacaan dan tontonan ini mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai dengan umur ya. Hindari bacaan-bacaan atau tontonan orang-orang dewasa. Yang kelimanya adalah rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini kalian pernah memperhatikan teman laki-laki dan teman perempuan? Selain berdasarkan pakaian yang dikenakannya, apakah kamu dapat membedakan antara temanmu yang laki-laki dan temanmu yang perempuan? Nah, kalau berdiri di depan cermin, perhatikan bentuk tubuhmu. Bandingkan dengan tubuh ketika masih kelas 3 umpamanya ya. Kalau umpamanya bagian tubuh ya, berkumis. Ketika kelas 3 bagaimana? Ketika kelas 6 bagaimana? Bagian tubuhnya berjenggot. Nah, ketika kelas 3 apa? Ketika kelas 6 bagaimana? Ya, coba. Ini diisi, nanti kalian diskusikan lagi dengan teman, boleh lah. Dan jika kamu perempuan juga sama, bagian tubuhnya, pinggulnya ya, ketika kelas 3 dan ketika kelas 6. Lalu tumbuh payudara, bagian tubuhnya, lalu ketika kelas 3 bagaimana, ketika kelas 6 bagaimana ya. Selanjutnya isi apa tuh ya, bagian tubuh ketika kamu masa pubertas ya. Sudah ya, itu pelajaran hari ini. Kalian bisa nanti diskusikan dengan teman-teman nanti sesudahnya ya, sesudah belajar kalian harus berdoa lagi ya. Sekian saja pelajaran hari ini. Untuk mengerjakan soal ya dari Google Form, nanti kalian kerjakan ya. Hanya itu yang Ibu berikan.